pemikiran sektor energi telah bertransformasi. Efisiensi energi, transisi energi, minyak dan gas, PLTU, teknologi baru pembangkit listrik, energi surya, biogas, gas rawa, panas bumi, inovasi, hilir energi. Solo Pos Media Group mempersembahkan Ekspedisi Energi 2022. Tim Timur Ekspedisi Energi 2022 telah sampai di hari ketiga. Kali ini, kita menyeberang ke Pulau Madura, untuk menuju lokasi CSR Pertamina EP4 West Madura Offshore, yang berada di Labuhan, Kabupaten Bangkalan. Taman Wisata Laut Labuhan, memiliki pembangkit listrik tenaga hybrid, dengan tenaga surya dan angin. Ya, jadi untuk inovasi solar cell dan wind turbine ini tenaga hybrid ya, itu kita kembangkan karena kan di sini itu banyak anak-anak camping ya. Jadi kebutuhan listrik itu kan lumayan tinggi. Nah, kita mencoba untuk bagaimana mengembangkan energi terbarukan di kawasan pesisir wisata yang itu dikelola oleh kelompok. Karena kan jarang ya di daerah desa dikelola oleh kelompok Pok Darwis itu mengembangkan solar cell maupun wind turbine. Nah, kita mencoba untuk membantu kelompok, kita berikan akses untuk mereka dapat mengelola solar cell dan wind turbine yang itu digunakan untuk kebutuhan kelompok, untuk camping. Jadi mahasiswa yang camping meskipun lampu mati, ada acara nih, misal mereka ada presentasi atau sosialisasi gitu, mereka nggak perlu bingung gitu karena udah ada solar cell yang menjadi tenaganya untuk listriknya. Iya betul, bahkan bukan hanya cadangan Mas, jadi ini iya utama, jadi semua aliran listrik yang ada di Labuhan ini udah beralih ke solar cell dan wind turbine. Cuman ya, tapi untuk yang di area UKM kita masih menggunakan listrik PLN. Ya, di sini untuk SK legalitasnya dari Pok Darwis, yaitu kelompok sadar wisata dari Dinas Pariwisata. SK-nya itu legalitasnya dari Dinas Pariwisata. Jadi konsep di Taman Wisata Laut ini konsepnya konsep konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi konservasinya ini bukti dari konservasi kita melakukan penyemaian cemara laut, juga penanamannya, dan juga penyemaian mangrove, dan juga penanaman mangrove juga. Itu di konservasinya. Dan kebetulan di sini di TWL ini ada penambahan, yaitu transplantasi terumbu karang yang ada di kedalaman 4-5 meter di depan, di sebelah utaranya mangrove ini, Pak. Ya, di kedalaman 4-5 meter di sana. Ya, semua ini adalah support dari Pertamina PHWMO dari 2014 sampai di sini ini pengembangannya. Nah, untuk edukasinya di sini kebanyakan ditempati oleh anak-anak yang sekolah, baik dari TK, SD, SMP, SMA, juga universitas atau lembaga di luar dinas terkait yang menempati lokasi ini untuk dijadikan meeting ataupun pelatihan ataupun untuk penelitian, dan juga ada dari mahasiswa itu untuk bikin skripsi di sini. Dan sampai saat ini kita punya buku hasil skripsi ada 5. Itu dari Universitas UTM sama Universitas Brawijaya yang sudah yang masuk ke saya. Yang belum masih banyak, masih belum dikasih. Ya. Akhirnya setelah PHE ini Pertamina PHE masuk, baru secara perencanaan pemetaan konsep seperti ini akhirnya jalan, dan dampaknya kita ke pemeliharaan lingkungan juga nomor 1. Kita alhamdulillah sudah banyak melakukan penanaman mangrove, juga kita mengedukasi kepada masyarakat tempat dari luar pun. Itu kalau dari luar itu biasanya orang dari gunung mencari ikan ke sini. Jadi kita kasih edukasi bahwa mangrove itu penting, jangan dicabut-cabut karena mangrove itu tempat nanti ikannya bapak yang bertelur, kata saya gitu. Jadi alhamdulillah sudah banyak masyarakat sudah paham. Jadi kalau mencari ke tempat kami ini dia tidak merusak, apalagi yang menembak burung. Dulunya ini banyak yang kesini nembak burung ya.
Ya setelah ada ini udah tidak ada penembakan lagi karena masyarakat juga saling menjaga. Tidak boleh ke sini, ada kena sanksi yang itu. Jadi kita juga pemeliharaan darat, laut dan udaranya. Gitu. Setelah dari Pulau Madura, tim timur menuju ke kawasan ekonomi khusus JIIPE yang berada di Gresik. Untuk memotret seberapa besar kebutuhan energi di KEK JIIPE dan bagaimana pemenuhannya. Ya, kawasan ekonomi Gresik atau Java Integrated Industrial and Port Estate yang lebih dikenal sebagai JIPE, kami berdiri dari tahun 2012. Dari 2021 kami ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus Gresik. Progres pembangunan kami sudah sangat signifikan. Kami semua sarana fasilitas utilitas sudah terbangun, jalan kawasan, infrastruktur di dalam kawasan. Tenan-tenan juga sudah berdatangan di kita, cukup signifikan progresnya. Sampai saat ini kita ada 17 industri yang sudah bergabung dengan kita, baik dari PMDN maupun PMA luar negeri. PMA luar negeri kita ada dari Amerika, PT Freeport Indonesia, yang membangun smelter di kita, kemudian juga ada perusahaan dari Swiss, kemudian ada PMA dari Jepang dan juga dari Malaysia. Yang lainnya dari PMDN Indonesia. Nilai investasi kita targetkan sampai ultimate itu bisa 237 triliun yang terdiri dari pembangunan kawasan dan pelabuhan. Ini mencapai 50 triliun, sisanya diharapkan nanti dari tenan-tenan. Sebagai KEK tentu kami concern kepada foreign direct investment yang target diberikan pemerintah untuk kami itu di 5 tahun pertama hampir 7 miliar US dollars. 15 tahun ke depan itu mencapai 16,9 miliar US dollar secara keseluruhan, dan ini juga kita harapkan industri-industri besar yang berkonsentrasi ekspor, orientasi ekspor maupun bisa substitusi import, sehingga juga bisa well contribute untuk pertumbuhan ekonomi nasional kita, dan juga kita bisa menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan. Untuk direct laborers diharapkan ini bisa mencapai 200.000 ketika perusahaan ini sudah beroperasi, dan indirect labor 250.000. Ya, ini untuk tenaga-tenaga kerja dari bangkitan ekonomi di luar kawasan. Dengan tumbuhnya industri di dalam kawasan, tentu ini juga memberikan peranan untuk tumbuhnya ekonomi di luar kawasan. Usaha-usaha kecil, menengah dan sebagainya di luar kawasan ini juga akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan kawasan ekonomi khusus Gresik. KEK Gresik itu kawasan industri adalah sekitar 1.800 hektar. Nah, sesuai master plan kami itu kebutuhan energi kalau kita bilang dalam listrik itu sekitar 1 sampai 1,5 gigawatt atau 1.000 sampai 1.500 megawatt. Nah, sementara itu kita masih di tahap pertama. Tahap pertama kebutuhannya kira-kira 500 megawatt. Nah, KEK Gresik mempunyai UPTL sendiri, ada Wilus. Jadi ada pembangkit dari 2017 kita sudah ada pembangkitnya. Nah, sekarang kita lagi kerjasama sama PLN, mau tambah sekitar 170 megawatt, khususnya untuk copper smelter. Nah, di luar itu sudah ada kebutuhannya untuk EBT. Ada kewajiban dari 2023 itu harus EBT porsinya 13%. 13% dari saluran listrik yang ada. Nah, itu kami lagi berkembang PLTS-nya, panel surya. Nah, 1,5 megawatt sudah pasang dan sudah beroperasi dari tahun kemarin bulan November. Nah, progressively kita rencana mau tambah sampai dengan kira-kira 550 megawatt P dalam 5 tahun ke depan. Sampai 2031 kita rencana mungkin 300 megawatt PLTS. Ya, kira-kira kebutuhannya seperti ini, Pak. Demikianlah perjalanan tim Timur Ekspedisi Energi 2022. Perjalanan 3 hari ke arah Jawa Timur untuk mengulas bagaimana energi terbarukan
sangat menunjang pertumbuhan dan pemulihan ekonomi di Indonesia. Sampai jumpa di ekspedisi energi berikutnya. Solo Pos Media Group mempersembahkan Ekspedisi Energi 2022.